Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar menarik nih. Kita mau nyambungin sebuah filosofi spiritual yang super dalam sama aturan-aturan praktis yang ternyata sangat ketat dalam ibadah haji. Jadi, siap-siap aja karena pembahasan kali ini bakal ngebuka mata kita tentang apa sih sebenarnya makna kepatuhan itu. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita ngebuktiin cinta kita ke Sang Pencipta lewat perbuatan? Ini tuh bukan sekedar pertanyaan filosofis biasa loh. Pengabdian yang benar-benar sejati itu nggak cukup cuma dirasain di dalam hati, tapi juga bakal diuji habis-habisan lewat tindakan dan kedisiplinan kita di dunia nyata. Oke, biar gampang, ini dia alur pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari esensi mencintai Allah, terus bahas perumpamaan pohon keimanan, sampai nanti kita masuk ke ujian ketaatannya, yaitu aturan ihram dan juga sanksi-sanksinya. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, tentang esensi mencintai Allah, atau yang sering disebut mahabbatullah. Ini pondasinya nih. Yang menarik di sini, cinta sejati ke Allah itu ternyata bukan cuma sekadar satu perasaan aja. Ini tuh semacam ekosistem spiritual yang lumayan kompleks di dalam hati kita. Jadi, iman itu isinya keseimbangan antara ngarepin rahmatnya atau raja, terus ada juga rasa takut akan murkanya yang disebut khauf, dan pastinya kepasrahan total alias tawakal. Semuanya ini saling melengkapi satu sama lain. Nah, kita lanjut ke bagian kedua. Kita bakal lihat gimana sih konsep abstrak tadi digambarin lewat perumpamaan pohon keimanan. Ada satu kutipan yang keren banget nih dari surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Kurang lebih artinya gini. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Coba deh bayangin sebuah pohon raksasa. Akarnya tuh nancep kuat banget di tanah, nggak kegeser badai, sementara dahan-dahannya terus tumbuh ngegapai langit. Keren kan? Itulah gambaran iman yang kokoh. Terus hubungannya apa? Jadi gini, iman di dalam hati, rasa cinta dan rasa takut tadi, itu adalah akarnya. Tapi pohon kan nggak ada gunanya ya kalau nggak berbuah. Nah, buah dari pohon iman ini adalah tindakan nyata kita, amal soleh dan ketaatan yang mutlak. Pohon ini dituntut buat terus-menerus ngasilin buah kebaikan setiap saat. Lanjut ke bagian ketiga, ihram sebagai ujian ketaatan. Pertanyaannya sekarang, gimana persisnya cinta dan ketaatan yang dalam tadi diuji di kehidupan nyata? Jawabannya, ujian level tertingginya itu ada waktu kita ibadah haji. Di surah Al-Baqarah ayat 197, ada aturan ilahi yang tegas dan gak bisa ditawar sama sekali. Siapa saja yang udah niat mau haji, sama sekali gak boleh ngelakuin yang namanya rafats. Mungkin ada yang bingung, rafats itu apa sih? Sederhananya, rafats itu keintiman, hubungan suami istri, atau bahkan sekedar omongan yang mancing syahwat. Paham kata kunci ini tuh krusial banget loh, karena dari sini kita bisa lihat betapa seriusnya larangan pas haji demi ngejaga kesucian ibadah itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat. Dari perintah umum tadi, kita bakal ngebedah 14 larangan spesifik pas kita lagi pakai kain ihram. Biar nggak pusing ingatnya, 14 aturan ini kita bagi jadi 3 kelompok aja ya. Penampilan fisik, hubungan sosial dan seksual, terus lingkungan. Inti dari semuanya ini simple. Seluruh aspek kehidupan jemaah tuh benar-benar dibatasin buat ngebuktiin pengabdian mereka yang 100% ke Allah. Kita mulai dari yang pertama, aturan soal penampilan fisik. Ini luar biasa detail loh. Dilarang pakai parfum, nggak boleh minyakin rambut, nggak boleh potong rambut atau bulu di badan, dan jangan coba-coba potong kuku. Buat laki-laki, haram nutup kepala dan pakai baju berjahit. Kalau buat perempuan, dilarang nutup wajah atau pakai sarung tangan. Ninggalin semua kebanggaan dan kenyamanan duniawi kayak gini, ini tuh wujud nyata, buah dari pohon iman tadi dalam berserah diri seutuhnya. Terus, yang kedua, ada aturan hubungan sosial dan seksual. Ini dilarang keras yang ngelakuin hubungan intim alias jimak, kontak fisik bersyahwat, masturbasi, bahkan sekedar bikin akad nikah aja tuh haram dan statusnya nggak sah. Belum lagi, jemaah dilarang banget berdebat atau berantem. Kelihatan kan pengabdian yang murni itu benar-benar nuntut kita buat punya kontrol absolut atas emosi, hasrat, dan cara kita berinteraksi. Nah, yang ini mungkin agak bikin kaget. Aturan lingkungan. Selama di tanah haram, jemaah itu dilarang berburu hewan darat, ngembang pohon, atau sekedar nyabut rumput ijo aja nggak boleh. Ini indah banget sih sebenarnya.
Ini nunjukin kalau pohon keimanan kita tuh harus merambat jadi rasa empati dan hormat yang luar biasa ke semua makhluk hidup di tanah suci. Nggak cuma urusan manusia aja. Bagian kelima nih, sanksi dan penebusan. Tapi ya, namanya juga manusia. Kadang ada hilafnya kan? Terus gimana dong kalau aturan ketat ini dilanggar? Disinilah Islam ngasih solusi yang namanya kafarah. Kafarah ini semacam denda atau tindakan penebusan buat jamaah yang ngelanggar larangan ihram. Tapi jangan cuma dilihat sebagai hukuman yang kejam ya. Sebenarnya ini adalah jalan yang terstruktur buat kita nebus kesalahan dan dapetin lagi ampunan Allah. Ada harapan di baliknya. Tapi dengar ini, ada satu sanksi pamungkas yang beratnya minta ampun. Kalau sampai jamaah ngelanggar aturan yang paling vital, yaitu ngelakuin jimak sebelum tahalul awal, wah ini fatal banget. Hajinya langsung batal total, wajib diulang tahun depannya, dan dia kena denda nyembelih seekor unta. Bener-bener zero tolerance, alias nggak ada toleransi sama sekali buat pelanggaran hal yang paling sakral ini. Tapi tenang, untuk pelanggaran-pelanggaran umum lainnya yang di luar jima, aturannya cukup adil kok. Ada 3 pilihan kafaroh yang bisa dilakuin. Pertama, nyembelih kambing atau domba. Kedua, ngasih makan 6 orang miskin di tanah haram. Atau pilihan ketiga, puasa selama 3 hari. Jadi, aturannya memang ketat, tapi jalan buat taubatnya dibikin gampang dan masuk akal. Jadi, kalau kita gabungin semua kepingan teka-teki yang udah kita bahas, kita bisa ngelihat sesuatu yang luar biasa. Kalau kita sandingin iman di dalam hati, kayak niat, cinta, dan rasa takut, sama tindakan nyata lewat patuh sama 14 larangan ihram tadi, ternyata dua-duanya adalah satu kesatuan yang utuh. Aturan-aturan hukum dan denda haji ini sebenarnya adalah wadah ujian praktis buat ngebuktiin sedalam apa filosofi spiritual kita. Praktek Islam yang sesungguhnya itu butuh harmoni yang pas banget antara hati yang meyakini dan tubuh yang mau tunduk patuh. Nah, buat nutup pembahasan kita kali ini, coba deh renungin ini sebentar. Kalau ketaatannya sempurna itu harus dibuktiin pakai tindakan nyata, kira-kira gimana cara kamu nyiramin dan ngerawat pohon keimanan kamu hari ini biar terus berbuah lebat? Menarik buat dipikirin kan? Makasih banyak ya udah dengerin bedah materi ini sampai akhir. Semoga obrolan kita ini bikin pemahaman kita makin dalam dan bisa langsung dipraktekin. Sampai jumpa!